Hai semuanya, apakah kalian tahu pengertian air itu apa? Pastinya sebagian besar sudah mengetahui pengertian air itu apa. Air adalah sumber pokok bagi seluruh makhluk hidup, dari mana air itu bisa didapatkan dari permukaan bumi. Selain berasal dari permukaan bumi, air juga bisa didapatkan di dalam tanah yang disebut dengan air tanah. Nah, tentu air juga memiliki manfaat yang sangat banyak bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Pertama, manfaat bagi manusia seperti untuk minum, mencuci, dan lain-lain. Dan juga manfaat untuk hewan yaitu untuk menjaga suhu tubuh, mengatur tekanan darah, dan juga sebagai habitat hidup hewan laut seperti cumi-cumi, ubur-ubur, ikan paus, ikan hiu, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan manfaat air bagi tanaman yaitu untuk membantu proses fotosintesis, mengangkat zat hara serta nutrisi dari tanah, dan juga membantu proses respirasi pada tanaman dan lain-lain. Hampir seluruh kegiatan makhluk hidup di bumi membutuhkan air. Tetapi kenapa persediaan air di bumi tidak pernah habis ya? Persediaan air di bumi tidak pernah habis karena air mengalami perputaran. Nah, perputaran ini biasa disebut dengan siklus air. Siklus air adalah proses alamiah di mana air mengikuti siklus secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Kira-kira gimana ya prosesnya? Yuk kita simak bersama proses dalam siklus air. Ketika matahari menyinari air laut dan tanaman, air laut dan air yang terdapat pada tanaman akan menguap menjadi uap air dan naik ke udara. Nah, pada bagian ini terdapat dua proses, yaitu proses evaporasi dan transpirasi. Evaporasi yaitu proses menguapnya air laut, air danau, ataupun air sungai yang disebabkan oleh sinar matahari. Sedangkan transpirasi yaitu proses menguapnya air dari makhluk hidup, yaitu tanaman melalui daun yang disebabkan oleh sinar matahari. Ketika uap mencapai langit, uap air akan berubah menjadi tetesan air yang sangat kecil. Tetesan air ini bersama dengan berbagai gas dan partikel debu bersatu membentuk awan. Hal ini disebut dengan kondensasi. Ketika awan terlalu berat dan tidak dapat menahan air lagi di dalamnya, awan akan terbuka untuk mengeluarkan hujan, hujan es, dan juga salju. Nah, hal ini disebut dengan presipitasi. Ketika hujan turun di permukaan yang lebih tinggi seperti gunung, air akan mengalir dari atas menuju ke tanah ataupun lautan, sungai, dan danau. Tempat pengaliran air ini disebut limpasan. Ketika air hujan menyentuh permukaan tanah, sebagian atau seluruh air akan meresap ke dalam tanah melalui pori-pori permukaan tanah dan menjadi air tanah. Ini dapat disebut sebagai proses infiltrasi.